Assalamualaikum rekan-rekan pionir semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto, Jember channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa ya, kita bahas informasi yang bisa kita bahas hari ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas informasi yang bisa kita bahas hari ini, kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa, dimana kita sudah diberikan nikmat dan rezeki. Semoga nanti sampai di fase terakhir, yaitu fase mana terbuka diluncurkan oleh Kortim. Amin. Dan langsung kita bahas informasi apa saja yang bisa kita bahas hari ini rekan-rekan ya. Wawasan menarik dari roadmap V1 inilah yang diungkapkannya. 1. Pi Browser, browser web khusus jaringan Pi. 2. Aplikasi penambangan, meluncurkan aplikasi untuk penambangan mata uang kripto Pi. 3. Antarmuka ekosistem aplikasi Pi, antarmuka yang ramah pengguna untuk mengakses beragam aplikasi jaringan Pi. 4. Obrolan Pi, memfasilitasi komunikasi dalam jaringan Pi. 5. Pinet Verset Forum, terlibat dalam diskusi dan forum Pi Network. 6. Platform alat dan alat pengembang, sumber daya yang memberdayakan pengembangan aplikasi di jaringan Pi. 7. Portal pengembang Brainstorm, platform kolaboratif untuk pertukaran ide. 8. Dasar-dasar blockchain, pengetahuan blockchain yang penting untuk semua. 9. Komunitas pengguna dan pendukung Pi Network yang dinamis. 10. Hackathons, mengadakan kontes untuk pemrograman yang berfokus pada jaringan Pi. Lebih banyak cara menarik dan aktivitas Pi Network, program duta pengembang blockchain dan seterusnya. Node, KYC, Pi-powered commerce, Pi-wallet, dan wawasan Block Explorer. Untuk rincian lengkap dan peta jalan versi pertama, kunjungi minepi.com roadmap. Jadi rekan-rekan ya, kesimpulan dari roadmap versi yang pertama itu adalah, yang pertama, blockchain itu sudah dalam penyempurnaan, terus Verset Forum juga dalam penyempurnaan, terus yang terbaru adalah StakeDM juga dalam penyempurnaan. Di sini sudah berkaitan antara blockchain, Verset Forum, dan StakeDM. Ini kesimpulan dari versi roadmap yang pertama, dan hasil dari sampai sekarang ini yang boleh dikatakan yang kita dapatkan dari Kortim langsung ya, bahwa perkembangan Pi Network, kesimpulan dari Verset yang pertama di awal November ini, hasilnya ini rekan-rekan ya, dari penyempurnaan blockchain, penyempurnaan Verset Forum, dan juga penyempurnaan StakeDM dalam fase testnet, dan sebentar lagi juga akan berlalu dalam fase testnetnya dan berlaku ke mainnet. Jadi rekan-rekan ya, di dalam enclosed mainnet ini kita diinstruksikan supaya memperbanyak barter dan biar tercatat di dalam blockchain rekan-rekan ya. Kita di dalam barter ini memang sesuai dengan kesepakatan kita. Meskipun sesuai dengan kesepakatan kita rekan-rekan, kalau bisa dalam barter untuk biar tercatat di blockchain ini, kita melakukan barternya dengan nilai yang tinggi ya. Kalau bisa setinggi-tingginya mungkin dengan nilai konsensus global 314159 juga lebih bagusnya seperti itu, karena biar ada kekompakan dengan pionir-pionir yang lain yang ada di seluruh dunia. Dan ketika sudah tercatat di blockchain dengan nilai konsensus global 314159 US dollar dan semuanya bersatu kompak untuk menyuarakan nilai GCV di dalam bertransaksinya, dan ketika Kortim melihat di blockchain tercatatnya utilitas atau algoritma dari tercatatnya banyak transaksi dengan nilai konsensus global, maka tidak menutup kemungkinan Kortim juga akan mengevaluasi bagaimana untuk menentukan nilai koin ini biar tinggi rekan-rekan ya. Ini yang perlu kita utamakan, biar kita dalam bertransaksi ini tidak sia-sia. Jangan sampai kita bertransaksi di dalam enclosed mainnet ini dengan nilai yang rendah, karena ketika dengan nilai yang rendah di blockchain juga tercatatnya dengan nilai yang rendah. Ketika kita melakukan transaksi di dalam enclosed mainnet dengan nilai yang tinggi, otomatis di blockchain juga akan tercatat nilai yang tinggi, dan itu adalah bahan evaluasi untuk Kortim menentukan nilai rekan-rekan. Ini yang perlu kita catat ya. Jadi kesimpulan dari roadmap yang pertama ini adalah hasilnya seperti ini rekan-rekan. Jadi laporan dari awal muasal Pi Network menambang sampai akhir enclosed mainnet ini sudah mau berakhir, ini yang dihasilkan yaitu blockchain yang disempurnakan, Verset yang disempurnakan, dan juga StakeDM yang disempurnakan
Dan ini berkaitan semuanya. Dan di sini di dalam blockchain ini terdiri dari banyak pengembangan dan perlu kita kembangkan sendiri dalam kita mempelajarinya. Juga dalam versi baru juga ada banyak fitur yang kita pelajari dan kita kembangkan sendiri. Juga di StackDM juga ada fitur dan perlu kita kembangkan sendiri dalam mempraktekannya rekan-rekan ya. Boleh dipelajari sendiri karena ini sudah ada statement dari core team dan kita tinggal mempelajarinya. Jadi seperti itu rekan-rekan. Dan semua yang kita dapat hari ini per hari ini di dalam Enclosed Mainnet ini sudah luar biasa karena dengan diluncurkannya roadmap atau laporan yang terjadi mulai asal pertama Network menambang sampai sekarang ini, dengan kesimpulan roadmap yang pertama ini dirilis ini, kita sudah boleh berbangga hati karena proses perjalanan Network menuju fase yang kedua, yaitu atau katakanlah fase yang kita inginkan ya, yang terakhir ya, Open Mainnet, itu tinggal selangkah lagi rekan-rekan. Ketika nanti roadmap yang kedua atau versi roadmap yang kedua diluncurkan di bulan Desember, kita pasti di situ bisa mempelajari dan kita bisa melihat instruksi dari core team dan juga arahan dari core team tentang bagaimana Open Mainnet dan bagaimana kejelasan penentuan nilai juga terbuka diluncurkan oleh core team. Jadi di sini nanti ada paparannya ya, dari paparan dari roadmap yang kedua mengenai Open Mainnet. Jadi seperti itu rekan-rekan. Kita lanjutkan ke informasi yang selanjutnya rekan-rekan ya. Ini harga Network saat Open Mainnet menurut sejumlah situs online. Harga Network saat ini memang menjadi tanda tanya bagi pionir atau pengguna aplikasi. Bitcoin memang belum tersedia di pasar terbuka sehingga pionir harus menyadari bahwa prediksi berikut ini belum resmi. Penting juga untuk diingat bahwa banyak prediksi harga kripto jangka panjang dibuat menggunakan algoritma, yang berarti mereka dapat berubah kapan saja. Situs Digital Coin Price bahkan memberikan harga Network sebesar 35,44 US dollar. Tidak jelas dari mana asal informasi ini, atau bagaimana cara mendapatkannya, atau apakah mereka telah membingungkannya dengan Pi Network DeFi token. Bagaimana prediksi harga Pi dari situs ini cukup optimis, mengusulkan bahwa nilainya akan mencapai 74,84 dolar tahun ini, 83,89 dolar tahun depan, dan 120,49 dolar tahun setelahnya. Menurut situs tersebut, pada tahun 2026 Pi bisa diperdagangkan seharga 153,5 dolar, mencapai 182,34 dolar pada tahun 2028. Sebelum menutup dekade itu seharga 263,17 dolar. Kemudian situs tersebut membuat prediksi harga Bitcoin untuk tahun 2030 sebesar 368,45. Melanjutkan dengan membuat prediksi harga Network jangka panjang sebesar 684,89 dolar pada tahun 2032. Priceprediction.net juga sangat bullish dalam prediksi harga Network. Situs tersebut mengatakan bahwa kripto ini akan bernilai 29,13 US dollar tahun ini dan 42,32 dolar pada tahun 2024.
Mereka memiliki prediksi harga Pi Network untuk tahun 2025 sebesar 59,15 dolar. Selanjutnya mereka mengatakan bahwa Pi akan mencapai 85,93 dolar pada tahun 2026 dan akan naik di atas 100 dolar pada tahun 2027 dengan nilai 122,46 dolar. Pada tahun 2029, mata uang ini diprediksi akan diperdagangkan seharga 263,58 dolar. Situs tersebut mengatakan bahwa mereka akan memulai dekade baru seharga 375,58 dolar dan mencapai 785,27 dolar pada tahun 2032. Wallet investor membuat prediksi harga kripto Pi Network sebesar 35,53 dolar. Mereka mengatakan bahwa pada awal Desember 2023 mata uang ini bisa diperdagangkan seharga 58,36 dolar. Kemudian mereka mengusulkan bahwa Pi mencapai 164,38 dolar dalam 5 tahun. Sulit untuk mengatakan apakah Pi adalah investasi yang baik karena Anda tidak dapat berinvestasi dalam sesuatu yang tidak dapat dibeli, dijual, atau diperdagangkan. Seorang skeptis mungkin berpendapat bahwa 4 tahun setelah peluncuran aplikasi itu mungkin tidak akan pernah terjadi. Jika Anda ingin mengambil pandangan yang lebih toleran, banyak hal akan bergantung pada kondisi pasar jika dan ketika Open Mainnet diluncurkan. Pi telah benar-benar membuat dunia kripto berbicara. Jika suatu saat Pi berhasil masuk ke pasar terbuka, itu akan menjadi peristiwa besar. Jadi spekulasi nilai ini adalah bentuk bukti bahwasanya koin Pi Network itu belum diluncurkan saja sudah banyak sekali exchange yang sudah memberikan nilai dan sudah mau mengadopsi rekan-rekan. Apalagi ketika nanti sudah diluncurkan oleh tim dan mainnet terbuka sudah dimulai, seperti apa kita bisa membayangkan hebohnya dunia cryptocurrency. Karena belum diluncurkan saja sudah banyak yang memprediksi dengan harga yang sekian ini rekan-rekan ya. Sudah banyak yang menilai, memberikan nilai, ada yang 29 sekian dolar, ada yang 42 sekian dolar, bahkan sampai sekian ratus dolar. Ini adalah bentuk bukti yang nyata bahwasanya Pi Network belum diluncurkan saja sudah membuat heboh dunia cryptocurrency. Apalagi nanti sudah diluncurkan dan sudah ditetapkan nilai seperti apa. Bahkan mungkin bisa menjadi rebutan juga, nilainya sangat tinggi rekan-rekan ya. Ini masih dalam enclosed mainnet, belum ada nilai, sudah banyak emang spekulasi masalah nilai kepada koin Pi dan memberikan nilai pada koin Pi dengan pertimbangan-pertimbangan menurut exchange mereka atau situs online mereka sendiri. Ini sudah luar biasa karena apa? Nilainya sudah, kalau dibilang kripto baru ini sudah tinggi rekan ya, di angka 29 dolar, 42 sekian dolar, bahkan ada yang sekian ratus dolar. Ini sudah luar biasa dan bentuk bahwasanya koin Pi ini pasti akan bernilai tinggi ketika diluncurkan oleh Tim. Itu seperti itu rekan-rekan ya. Belum diluncurkan sudah banyak yang spekulasi masalah nilai yang luar biasa ini sebenarnya, apalagi nanti sudah diluncurkan oleh Tim. Maka kita harus berhati-hati, kita simpan baik-baik koin kita. Mudah-mudahan nanti ketika diluncurkan oleh Tim, kita masih mempunyai koin yang banyak. Jadi seperti itu ya. Baiklah rekan-rekanku semuanya ya. Jadi hari ini informasinya seperti itu, bahwasanya kesimpulan dari roadmap yang pertama atau roadmap versi yang pertama diluncurkan adalah munculnya penyempurnaan sistem yang ada dalam pre-browser, dan itu adalah bentuk sistem-sistem baru yang akan kita operasikan. Dan untuk roadmap yang kedua, mudah-mudahan nanti di bulan Desember informasi tentang Open Mainnet dan ketetapan nilai dari Tim akan dipaparkan di situ rekan-rekan ya. Dan yang terakhir ini adalah belum diluncurkan saja sudah banyak yang spekulasi masalah nilai tentang koin Pi, apalagi nanti ketika diluncurkan mungkin lebih heboh lagi di dunia cryptocurrency tentang koin Pi atau tentang Pi Network ini rekan-rekan ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila sesuai dengan rekan-rekan semuanya semoga menjadi manfaat. Terima kasih atas waktunya dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.